Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai sejarah KUHP. Perkenalkan, saya Nashwa Natania Anjani dan rekan saya Benito Nathanael Tambunan dan Nadira Hasuti. Adapun materi yang akan kami bahas dalam video ini, yang pertama adalah pengertian dan tujuan KUHP, yang kedua adalah sejarah perkembangan KUHP di Indonesia, dan yang ketiga adalah KUHP baru. Pengertian dan tujuan KUHP. Indonesia memiliki pedoman hukum pidana positif yaitu KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana merupakan bentuk upaya hukum terakhir atau ultimatum remedium dalam penyelesaian sebuah perkara, sehingga hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP, maka akan dijatuhi sanksi pidana. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia merupakan produk dari masa penjajahan Belanda. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, yaitu merupakan titah raja atau Koninklijk Besluit pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia. Dualistis sistem yang terjadi mempunyai pengertian. Yang pertama adalah bagi orang Eropa, yaitu berlaku satu sistem hukum Belanda, yakni titah raja atau Koninklijk Besluit. Dan yang kedua adalah bagi orang Bumiputra, yaitu berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa tersebut merupakan aturan yang berasaskan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Sedangkan hukum yang berlaku bagi orang Bumiputra sendiri merupakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadira Hasuti. Baik, terima kasih. Pada 10 Februari tahun 1866 merupakan awal pengenalan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Europeanen berlaku mulai 1 Januari 1867. Kemudian, dari peraturan pemerintahan atau ordonansi pada 6 Mei 1872 ditetapkan pula Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmee de Kennelijk Gestelde ini. Ordonansi tersebut merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagi orang Bumiputra dan mulai berlaku pada 1 Januari 1873. Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmee de Gestelde merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup Bumiputra. Ada perbedaan mengenai kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi. Jika orang Bumiputra melakukan perbuatan pidana, sanksinya adalah kerja paksa atau rodi. Sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan. Dualistik sistem yang terjadi akhirnya berakhir setelah ditetapkannya Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlands sebagai hukum pidana di Hindia Belanda dan berlaku pada 1 Januari 1918. Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlands merupakan aturan pidana khusus bagi daerah jajahan yang dibentuk pada 1913. Pada mulanya, dualistik hukum akan tetap dipertahankan, yakni dengan membuat aturan bagi orang Belanda dan Bumiputra. Ketika kedua aturan tersebut telah diselesaikan, ternyata Menteri Daerah Jajahan ketika itu, Mr. Hindenburg, berpendapat lain bahwa harus ada satu saja hukum pidana di Hindia Belanda. Namun, dari hasil kodifikasi tersebut tidak sama dengan apa yang berlaku di negara asalnya, karena terdapat penyesuaian menurut kebutuhan dan keadaan tertentu. Terdapat pasal-pasal yang dihapus guna menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme. Akan tetapi, azas-azas dan dasar filsafatnya tetap sama,
yakni dari masa liberal kapitalis. Kodifikasi yang dilakukan Belanda ternyata sepenuhnya tidak didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, seperti Van Vollenhoven. Ia berpendapat bahwa jika kodifikasi secara sepihak dilakukan, maka tatanan masyarakat adat akan hancur. Karena tidak benar pemberian hukum Belanda kepada orang bumi putra akan memperkaya peradaban pribumi. Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Selama ini, masyarakat adat telah terbiasa dengan hukum apa adanya, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjut oleh Saudara Benito. Baik, terima kasih. Terdapat persamaan sejarah berlakunya hukum pidana di Belanda dan di Indonesia, yakni sama-sama datang dari luar atau hasil dari kolonialisme. Berawal ketika Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 dengan membawa kode penal atau kodifikasi hukum pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa. Pada tahun 1813, Prancis meninggalkan negeri jajahannya. Namun, Belanda masih mempertahankan kode penal Napoleon tersebut sampai tahun 1886. Pada tahun 1886, mulai diberlakukan Wetboek Strafrecht sebagai pengganti kode penal Napoleon. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berasal dari Belanda, maka terjadi ketimpangan di dalam pengaplikasiannya, tidak memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Seperti yang paling krusial adalah bahasa. Setelah proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan pasal kedua aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tetap berlakunya Koninklijke Besluit van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Kemudian dilahirkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai wahana penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari undang-undang tersebut, maka nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië dapat disebut dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan sebutan KUHP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai KUHP yang baru. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963 yang pada akhirnya RUU KUHP disahkan pada 6 Desember 2022 yang lalu. Baru berlaku efektif sekitar 3-5 tahun pasca pengesahan dari RUU KUHP ini. KUHP yang berasal dari Belanda dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP. Terdapat 3 pidana yang diatur di dalam KUHP terbaru, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Perbedaan mendasar adalah KUHP terbaru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.